Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Indrawan, dan di sebelah saya ada Agus Mandi, dan di sebelah saya lagi ada Firdatul Sifa, dan di depan ada Gus Naidar. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Islam sebagai Agama Pilihan Allah, yang akan dijelaskan oleh Firdatul Sifa. Baik, Islam merupakan agama yang dipilih dan diridhai oleh Allah sebagai jalan hidup umat manusia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Ayat ini menegaskan bahwa Islam bukan sekedar agama, tetapi jalan hidup yang ditetapkan oleh Sang Pencipta untuk menuntun manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Berikut adalah penjelasan detail tentang Islam sebagai agama pilihan Allah, yaitu yang pertama, Islam sebagai agama yang diturunkan langsung oleh Allah. Islam tidak berasal dari manusia, melainkan merupakan wahyu yang diturunkan langsung oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya, dengan Nabi Muhammad sebagai rasul yang terakhir. Wahyu ini disampaikan melalui kitab suci, yaitu Al-Quran, dan disempurnakan oleh sunnah Rasulullah. Kesempurnaan ajaran, yaitu Islam mencakup semua aspek kehidupan, baik spiritual, sosial, maupun hukum. Allah berfirman, yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhai Islam sebagai agamamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, yang akan dilanjutkan oleh kawan saya yang pertama, Agun Mandi. 2. Islam sebagai agama fitrah Islam sesuai dengan fitrah manusia, yakni kecenderungan alami manusia untuk mencari kebenaran dan mendekat kepada Sang Pencipta. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan Islam sebagai agama fitrah, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Islam sesuai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Hadis ayat 30. Islam mengajarkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Dan terakhir yang akan dibacakan oleh Fikri. Yang ketiga, Islam sebagai jalan keselamatan. Kata Islam berasal dari kata salam, yang berarti kedamaian dan keselamatan. Islam menawarkan keselamatan bagi siapa saja yang mengikutinya. Keselamatan dunia. Islam memberikan pedoman untuk hidup damai, adil, dan sejahtera di dunia. Islam adalah penyempurnaan agama-agama sebelumnya, seperti Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir, dan ajarannya berlaku hingga akhir zaman. Kesimpulannya, Islam adalah agama yang dipilih dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jalan hidup umat manusia. Sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh, Islam membawa manusia menuju kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat. Memilih Islam berarti memilih jalan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan dalam naungan kasih sayang Allah. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Sekian dari kami pamit undur diri, karena kalau maju saingannya kawan kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hanya agama Islam yang paling benar di antara agama lainnya? Boleh dijelaskan dan minta perbandingannya, Ustaz. Kebetulan ini pertanyaan anak saya yang di kelas 3 SD dan kebetulan juga sedang berada di sini. Tentu saja, agama Islam itu bukan agama baru. Agama Islam bukan agama baru. Agama Islam satu-satunya agama yang Allah turunkan dari langit namanya Islam.
Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW sama namanya agama Islam. Agama Islam ini yang dibawa oleh para nabi-nabi isinya adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada semua yang Allah suruh imani termasuk nabi-nabi dan rasul. Waktu di zaman Nabi Musa alaihissalam, semua pengikut Nabi Musa dari Bani Israel yang beriman pada Allah, beriman pada Nabi Musa, beriman pada semua nabi sebelum Musa dan informasi yang nabi akan datang setelah Musa, Isa dan Nabi Muhammad SAW, dikatakan dia muslim pada saat itu. Setelah datang Nabi Isa alaihissalam di lokasi dakwah yang sama, dan ini pernah saya jelaskan di Minhajul Muslim pada saat kita bahas masalah iman kepada Rasul-Rasul. Waktu Nabi Isa alaihissalam datang, maka semua dari Bani Israel wajib beriman pada Isa. Kalau mereka tidak mau, seperti kasus orang Yahudi. Orang Yahudi ini divonis oleh orang Nasrani kafir. Kenapa? Karena mereka mengaku beriman sama Allah tapi masih menolak Rasul yang datang setelah Musa. Sementara nggak bisa, harus beriman kepada semuanya, tidak terkecuali. Cuma memang dengan datangnya Nabi Isa, kita imani pada saat itu orang itu mengimani Nabi Isa alaihissalam, mengimani Nabi Musa, tapi Nabi Musa tidak lagi dipakai syariatnya. Karena Taurat sudah dihapus oleh Injil. Semua pengikut Nabi Isa pada saat itu yang beriman pada Allah, beriman pada semua nabi-nabi yang disampaikan oleh Nabi Isa dan sebelumnya, dan juga datang setelahnya Nabi Muhammad SAW, dijelaskan dalam surah Shad, ya, dalam surah Safat kalau tidak salah, ya, yang menjelaskan Nabi Isa mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, al-ayat. Dan ingatlah ketika Isa berkata kepada Bani Israel, ya, aku diutus untuk kalian semua membenarkan apa ada yang dalam Taurat, gitu kan, tapi sudah dihapus dengan kitab yang saya bawa, Injil, dan menyampaikan berita gembira akan datang Nabi setelahku bernama Ahmad, Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang meyakini konsep ini, beriman pada Allah, beriman pada Nabi Isa, beriman pada semua nabi-nabi sebelumnya dan Nabi Muhammad yang akan datang, namanya Muslim. Umat Islam sekarang yang datang, kenapa gelar Islam hanya diberikan kepada kita? Kenapa yang mengaku pengikut Nabi Musa dikatakan Yahudi? Kenapa pengikut Nabi Isa dikatakan Nasrani? Tidak dikatakan Islam lagi? Karena setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, bentuk keimanan yang bisa dapat status Islam mengimani Allah dan mengimani semua nabi-nabi dan rasul, tidak boleh dibedain. Termasuk Nabi Muhammad SAW dikatakan Muslim. Itulah gelar Islam kita dapatkan, dan Islam ini tidak ada bedanya antara orang bule, orang Afrika, orang Arab, orang Melayu, selama dia iman kepada Allah, iman kepada semua nabi-nabi dan rasul. Kalau ada di antara kita yang mengatakan Isa bukan nabi, kafir. Musa bukan nabi, kafir. Kita harus yakini mereka sebagai nabi. Kita harus yakin pernah turun kitab namanya Taurat dan Injil, tapi hukum-hukum tidak lagi diterapkan karena sudah ada rasul yang datang terakhir. Ini sebabnya kenapa kita diberikan predikat muslim, dan mereka sudah tidak lagi karena ada nabi yang ditolak oleh mereka. Ini bisa dibaca, tentunya ibu nanti bisa bacain anaknya, sama-sama buka Quran di rumah. Al-Imran ayat 19, Al-Imran ayat 85. Ini semua menjelaskan tentang kebenaran Islam, dan juga ada Al-Maidah ayat 3 menjelaskan kesempurnaan agama Islam di tengah-tengah ayatnya.